Haleluya. Ada kuasa dalam Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan baik. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari semua. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Thank you Tuhan. Kuasa-Mu luar biasa. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari semua. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari semua. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, amin. Tuhan baik, amin. Dia telah lahir buat kita. Yesus. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh Yesus. We praise you Lord. Thank you Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Kau yang terbaik Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan, Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Thank you Lord. Haleluya. Kuasa-Mu dahsyat Yesus. Ayo tepuk tangannya dong. Iya. Asik.
itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Wow. Allah kita baik, amin. Yesus baik, amin. Oh, thank you Lord. Oke, mari sama-sama katakan, Dia itu firman Allah, amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wow, sampai juga kita di tahun 2025, di awal tahun, di minggu pertama, di bulan Januari tahun ini. Ada banyak hal yang menjadi prediksi di tahun ini yang cukup menggelisahkan gitu. Tapi mari dengar apa yang menjadi pesan dari Bapak Gembala kita, Bapak Herul Kilapong, bahwasannya kita punya pegangan yang kuat kok dalam hidup ini, yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu berkuasa, amin. Ya, itu yang membedakan kita dengan orang di luar sana, bahwa kita punya pengharapan yang besar dan pengharapan yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus, dan jaminan hidup yang betul-betul ya dan amin gitu, untuk melewati dan untuk memasuki tahun 2025 ini. Saya pikir sekali Yesus tetap Yesus itu memang harus jadi moto kita, harus jadi pegangan kita, harus kita hidupi, harus memang kita lakukan, bahwa nggak ada jalan lain selain Yesus di dalam kehidupan ini. Lewati apapun, lewati persoalan apapun, lewati prediksi apapun yang akan terjadi di tahun ini, bersama Yesus kita pasti bisa melewati seperti kita melewati tahun 2024. Baik, sebelum kita mulai kita mendengar firman di awal tahun ini, izinkan saya berdoa dahulu. Mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna sepanjang tahun 2024 bagi kami Tuhan. Sungguh baik, semuanya baik adanya Tuhan. Lewati berbagai masalah, persoalan, Engkau sangat baik Bapa bagi kami. Bapa, pagi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Untuk kami memulai awal tahun ini, memulai bulan ini, memulai minggu ini, dan memulai hari ini Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat bagi hamba-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba ini berasal dari Engkau saja. Bukan hikmat manusia tapi hikmat ilahi yang keluar. Dan hamba percaya Tuhan, setiap yang mendengar mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Memiliki hati yang luas, hati yang haus. Sehingga mereka bisa menerima
hikmat-Mu itu Tuhan Yesus. Hamba hanya Allah Tuhan, hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba hanya ke dalam tangan-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tahun ini tidak kebetulan Rock Ministry mengangkat sebuah tema yaitu The Year of Preparation, yaitu tahun untuk mempersiapkan. Ya, apa saja sih yang dipersiapkan? Yang utama tentunya diri kita sendiri. Persiapan diri kita sendiri, persiapan keluarga kita, persiapan anak-anak kita, generasi di bawah kita. Di mana gini, semua yang terjadi, semua yang kita persiapkan ini ujungnya untuk Tuhan. Dari Tuhan untuk Tuhan. Gitu. Kenapa begitu? Karena ya seperti sesuai prediksi, tahun 2025 bukan tahun yang mudah bagi banyak orang di luar sana. Saya pikir tidak hanya itu, karena memang waktu Tuhan itu sudah waktunya gitu. Kita hidup di zaman akhir dari dunia ini gitu kan. Dan kita juga nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya, saya pun tidak tahu, Alkitab pun mencatat tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Makanya tahun ini disebut tahun persiapan, preparation, di mana gini. Hendaknya kita bijaksana seperti 5 gadis yang bijaksana itu, di mana kita betul-betul mempersiapkan diri, didapati setia, didapati terus melakukan firman, terus berproses untuk serupa dengan Yesus. Mari kita baca dulu ayat tahunan kita di Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gurun dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang mengatakan. Perhatikan kata-kata ini. Sungguh Tuhan sendiri yang mengatakan. Dengan kata lain gini, ada pekerjaan yang besar dalam mempersiapkan segala sesuatu. Bisa dibilang kita babat alas. Istilahnya itu, babat alas. Di mana gini, kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan serius, dengan sungguh-sungguh gitu. Tuhan sendiri yang bilang, bahkan dia pakai ilustrasi, padang belantara, jalan raya dan lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Berarti ada pekerjaan besar dalam persiapan. Dan ini kata kerja nih. Kata kerja. Mempersiapkan itu kata kerja. Jadi ada pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Nah, di tema The Year of Preparation ini terbagi menjadi beberapa musim. Dan yang pertama di bulan Januari ini adalah Season of Spring, Clearing the Path, yaitu memulihkan hubungan. Dan ini buat saya sungguh menarik sekali. Kenapa? Karena kita mulai dari diri kita dulu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kita didapati orang yang tangguh, kuat, atau kita didapati orang yang tiba-tiba lemah, atau tiba-tiba tidak punya kekuatan, atau tidak mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita gagal di tengah perjalanan dalam persiapan gitu. Makanya diawali dengan ini, memulihkan hubungan gitu. Ini musim memulihkan hubungan, sekitar Januari, Februari, dan Maret itu memulihkan hubungan. Nah, ayatnya di Markus 11 ayat 25. Dibilang begini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Lagi ya. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi penting sekali kita untuk belajar memulihkan hubungan lewat hubungan kita terhadap orang lain. Dimulai dari diri sendiri. Nah, di minggu pertama di Januari, itu temanya adalah gini, letting go of grudges. Ya, yaitu membuang dendam. Gitu. Nah, ini menarik sekali ini. Kenapa dendam menjadi tema yang pertama di minggu Januari? Kalau kita baca ayatnya adalah gini, segala kepahitan, di Efesus 4 ayat 3 ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Beberapa minggu lalu saya membagikan sharing firman Tuhan tentang sebuah penerimaan gitu di ibadah raya, sebuah penerimaan. Mungkin kalau Bapak Ibu berkenan untuk mendengar, Bapak Ibu bisa cek lagi di ibadah raya minggu kedua, di minggu ketiga kalau nggak salah, ketiga atau keempat gitu, tentang penerimaan. Di mana gini, kalau kita mau
bekerja bersama-sama mempersiapkan, kita nggak bisa sendirian. Mempersiapkan kedatangan Tuhan, kita tidak bisa sendirian. Dan kita butuh orang lain untuk mempersiapkannya. Maka penting sekali kita belajar ini. Belajar ini kembali, yaitu gini. Kita butuh kolaborasi. Ya. Saya pernah mendengar sebuah podcast di YouTube gitu, dan di situ dibilang leader yang baik adalah leader yang berkolaborasi, bukan yang rival gitu. Jadi dalam menghadapi segala sesuatu harusnya kolaborasi. Apalagi yang kita mau hadapi ini adalah gini, mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting hari-hari ini daripada berpikir rival atau lawan gitu terhadap orang lain. Dan apalagi kita sama-sama belajar dari firman Tuhan bahwa salah satu hukum dasar kita adalah selain mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Nah, maka hari ini kita akan mengupas tentang ini, membuang dendam. Kenapa dendam menjadi sebuah hal yang ditaruh di pertama gitu. Nah, pada saat saya mempersiapkan ini, karena saya baru mempersiapkan hari ini pada saat take, dan saya lagi lihat, saya cek, kemudian tiba-tiba saya mendapat sebuah podcast yang membahas tentang ini. Entah kenapa algoritma di YouTube saya tiba-tiba membahas ini gitu. Ternyata menurut podcast ini, karena ini hari ini dia disebut pakar apa ya? Katanya sih dia, saya lupa namanya, nanti saya coba tolong dicatat, Richard, dikasih tahu aja di bawah namanya. Jadi dia katanya seorang pakar yang mental health lah gitu istilahnya. Dia orang yang menemukan formula bagaimana bisa sembuh dari sebuah mental health, dan dia menyatakan begini. Pernyataan dia ini cukup menarik buat saya karena kebetulan kita tentang dendam kan gitu kan. Dia bilang begini. Dia ada baca sebuah buku yang bilang gini, bahwa jika ditarik benang merah atau ditarik garis lurus, kira-kira begini ya perkataannya ya, ditarik garis lurus, bahwasanya gini, penyakit kanker dan turunannya seperti kista, iop atau apapun itu semua, ternyata dirunut-runut awal mulanya dari gini, kemarahan yang tidak terselesaikan atau dendam. Wah, jadi menarik ini. Kenapa begitu? Nah, seperti kita tahu, saya bukan seorang ahli. Saya cuma tahu karena saya dulu pernah mendapatkan sebuah penyakit yang menurut saya aneh gitu. Karena saya suka makan, kenapa saya dibilang asam lambung dan GERD gitu kan? Kenapa bisa saya terserang itu? Ternyata banyak pikiran, ya, banyak pikiran. Saya banyak memikirkan kekhawatiran yang tidak terselesaikan. Nah, sementara cancer itu adalah gini, kemarahan yang tidak terselesaikan atau gini, dendam yang terus dipelihara gitu. Dendam yang sengaja dipelihara. Seperti kita ketahui, hari-hari ini mental health itu menjadi sebuah isu yang cukup center kita dengar. Bahkan saya bisa bilang nih, maaf ini kalau saya pakai cara pandang saya bisa bilang kadang-kadang malah jadi terlihat agak lebay karena ada unsur unsur uang di situ. Kenapa unsur uang? Karena sekarang setiap orang bisa ngomong soal mental health gitu kan. Setiap orang bisa ngomong tentang mental health ketika dia mengalami sesuatu dan struggle dan dia berhasil melewatinya. Dia bikin podcast, dia bikin YouTube, kemudian jadi AdSense, dan kemudian karena topiknya menarik, orang banyak menaruh empati di situ. Jadi akhirnya ya semakin seperti romantika, semakin dibesar-besarkan sehingga kadang-kadang fokus hanya pada mental health-nya tapi tidak fokus terhadap penyelesaiannya. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Ini yang saya cukup gelisahkan karena saya jujur saya dari generasi milenial, saya lahir dari generasi milenial di mana memang saya dididik secara keras oleh generasi boomer di atas saya gitu. Dan mental health memang jadi isu yang cukup menarik gitu kan hari-hari ini, termasuk soal dendam tadi gitu kan. Karena gini, ada banyak, saya mulai begini Bapak Ibu, saya mulai merasa gini, ini saya mungkin ya gitu, karena beberapa kali saya mendapati saya melakukan hal bodoh dalam meluapkan emosi gitu. Karena gini, ada dendam yang berusaha atau gini, ya saya bisa bilang dendam, saya bisa bilang luka di lama atau kemarahan yang tidak terselesaikan di masa lampau yang gini,
tiba-tiba muncul aja gitu. Dan saya ngerasa itu bukan saya gitu. Dan saya ngerasa itu bukan saya. Dan ketika tiba-tiba muncul itu kan jadi kekacauan yang luar biasa. Jadi istilahnya gini, hal yang nggak perlu itu terjadi, jadi terjadi dan merusak segalanya gitu kan. Ya kalau contoh sederhana sih, ya kalau kita lihat beberapa minggu lalu ada seorang pengusaha yang tiba-tiba meledak-ledak dan dia marah terhadap seorang anak dan berusaha supaya anak itu menggonggong seperti anjing. Coba perhatikan dengan baik. Kalau Bapak Ibu lihat videonya, dia sangat meledak-ledak loh di situ. Tapi waktu dia minta maaf, perhatikan dengan baik. Lihat dengan jernih. Nah, lihat dengan jernih, dia betul-betul menyesali loh. Dia ngerasa itu bukan dia gitu. Meskipun kita tahu itu drama lah atau apalah. Kita mungkin berasumsi seperti itu. Tapi coba perhatikan. Dia betul-betul menyesali. Jadi hal ini jika kita nggak urus dengan baik, dendam ini tidak kita urus dengan baik, kemarahan di masa lalu yang tidak terselesaikan, kita tidak urus dengan baik, nah maka yang akan terjadi adalah gini, kita akan membuat bom waktu yang mana akan membuat kerusakan yang lebih lagi, gitu, kerusakan yang lebih menghancurkan banyak hal lah, gitu, kehidupan kita, pekerjaan kita, segala macam, gitu. Kalau kita tidak manage dengan baik, maka sangat setuju saya ketika membuang dendam ini ditaruh di paling pertama, karena banyak orang yang hanya begini, apalagi maaf ya, untuk suku tertentu seperti saya, suku Jawa itu lebih banyak ya sudahlah gitu kan. Istilah kita tuh mendem jero gitu. Jadi kalau ketika dikonfrontasi orang, ditekan sama orang, kita lebih banyak mendem jero. Kami nih ya, termasuk saya, sangat sukar mengungkapkan rasa ketidaksetujuan dan kekecewaan gitu. Dan saya sih cukup bersyukur saya tinggal di Balikpapan karena saya tinggal dengan culture dan budaya yang berbeda-beda. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, ada yang dari Timur dan lain sebagainya, dari Ambon. Membentuk saya untuk belajar. Saya pribadi ya, untuk belajar berani bilang untuk sesuatu hal yang tidak saya setujui. Tapi kebanyakan karena itu semacam budaya atau DNA ya di kami. Jadi kayak kadang-kadang ya sudahlah gitu. Ya sudahlah gitu. Nah, yang ya sudahlah ini kalau kita tidak manage dengan baik, kalau kita tidak perhatikan dengan baik, yang ada malah gini. Kita malah jadi ya tadi tiba-tiba kayak bom waktu aja, meledak begitu aja. Nah, dan tahun lalu waktu kita mau dari tahun 2023 ke 2024 ada pesan menarik yang disampaikan oleh gembala kita, Bapak Harold Kilapong, yaitu gini, dia tulis begini, jangan masuk tahun yang baru membawa luka yang lama. Buat saya ini sangat baik dan saya pikir saya mau ucapkan lagi kalau kita mau masuk tahun 2025. Jangan masuk tahun yang baru membawa luka yang lama. Selesaikan luka yang lama. Ya, selesaikan luka yang lama. Karena apa? Ya itu tadi, hati-hati. Hati-hati. Itu bisa meledak dengan trigger apapun ya. Trigger apapun. Mungkin kita tiba-tiba ditabrak orang kah, disenggol orang di jalanan. Itu bisa meledak. Dan itu sangat tidak mencerminkan warga kerajaan Allah. Ketika hal itu meledak, maka kenapa kita mesti urus ini? Kenapa kita harus urus ini baik-baik? Yang pertama adalah ini, imago Dei. Apa sih imago Dei? Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan dengan baik. Saya ada bahas ini di waktu saya beberapa waktu lalu ngajar tentang soal pengampunan itu, penerimaan gitu. Saya ada bahas ini. Gini Bapak Ibu. DNA kita DNA ilahi. Lagi ya. DNA kita DNA ilahi. Kita diberi yang namanya kehendak bebas. Sebebas-bebasnya memilih. Ya, sebebas-bebasnya memilih. Kita mau milih apa dalam hidup ini? Memilih istri, memilih sikap, memilih respon, memilih menjadi fans MU mungkin. Atau memilih apapun itu. Ya, kenapa saya sebut fans MU? Karena hari ini pada saat di-tag MU lagi kalah lagi itu Bapak Ibu. Yang lagi ngerekam ini lagi bersedih hati itu. Tapi coba perhatikan. Kita dipilihkan banyak hal. Tapi satu hal yang pasti. Bahwa gini, kita punya DNA ilahi. Karena kita diciptakan segambar dan serupa. Nah, bagaimana kehendak ilahi, bagaimana
DNA ilahi itu semakin tebal dan semakin nyata di hidup kita. Gampang sebenarnya. Ingat firman Tuhan itu, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Nah, kalau kita bilang roh itu penurut, daging itu lemah, berarti dengan kata lain, kasih makan rohnya. Kasih makan rohnya. Supaya apa? Supaya yang keluar dari diri kita, yang inner, yang keluar dari dalam diri kita, itu Yesus yang keluar, firman yang keluar, karakter Kristus yang keluar, budaya kerajaan yang keluar dari dalam keluar. Dan memang sudah nggak ada cara lain bagaimana kita mau kasih makan roh kita lewat firman. Maka baca firman. Ya, selamat buat Bapak Ibu semua yang sudah katam baca firman selama tahun 2024 dan saya mau bilang keren. Ayo kita lanjutkan lagi pembacaan Alkitab kita, semakin cinta semakin haus ya. Karena kita yang butuh. Kenapa kita butuh? Karena kita mau kasih makan roh kita. Ya, pembacaan firman itu mau kasih makan roh kita supaya kita semakin kuat, gitu kan? Sehingga yang keluar itu bukan kedagingan kita. Karena buat saya respon buruk dari kita menyimpan dendam itu kedagingan kita loh. Itu, ya. Nah, yang kedua selain Imago Dei adalah ini, Yesus sebagai role model dari pendamaian. Ya, Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Bilang begini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Lihat, Yesus sendiri sebagai model pendamaian. Jadi kalau kita mau bilang kita mau buang dendam, berarti kita mengedepankan perdamaian. Dan Yesus mendamaikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Ikuti teladan Yesus. Ikuti teladan Yesus. Jadi kalau kita mau belajar segala sesuatu, ikuti teladan Yesus. Gembala kita, saya, semua pastor punya istilahnya? Punya titik lemah lah istilahnya. Punya proses, saya bilang. Saya lebih suka bahasa ini. Punya prosesnya masing-masing gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kita agak kecewa ketika kita dapati pemimpin kita tidak sesuai dengan mau kita. Nah, kan kita kan agak kecewa. Padahal, perhatikan, itu beliau lagi berproses. Saya lagi berproses gitu loh. Lagi berusaha menang terhadap hal itu gitu loh. Nah, itu yang maka daripada kita menjadi kecewa, ya kan sekarang gini, sudah kita simpan dendam, simpan amarah, terus ngeliat pemimpin rohani kita jadi kecewa. Nah, daripada kita simpan lagi itu, lebih baik ini, lihat Yesus saja. Lihat Yesus. Nah, kalau lihat Yesus, ya tadi ini. Yesus sudah sebagai role model, di mana gini, dia sebagai sebuah pribadi yang mendamaikan kita dengan Tuhan, ya, yang memberikan jembatan lewat darahnya di kayu salib antara kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa bertatap muka dengan Tuhan lewat lewat saat teduh kita, lewat firman yang datang sama kita baca setiap hari. Bukankah firman itu juga bukankah Yohanes bilang firman itu adalah Allah sendiri? Maka setiap hari kita bertatap muka dengan Tuhan, dengan Allah, dan tidak ada batasan sama sekali. Dan ini karya Yesus. Makanya berdamai itu adalah budaya kerajaan Allah yang diturunkan oleh Yesus buat kita semua. Diwariskan sama Yesus buat kita semua. Oke, nah sekarang apa? Apa sih yang menjadi, membuang dendam dan membersihkan itu semua itu, tapi supaya kita mengerti ya gitu ya, apa sih ini gitu. Ada tiga dimensi yang penting dalam proses kita melakukan pendamaian dengan orang dan membuang dendam dari dalam diri kita. Yang pertama disebut dimensi vertikal, yaitu manusia dan Allah. Tadi saya sudah bilang, pendamaian kita dari diri kita dengan Allah Bapa itu sudah dilakukan oleh Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan itu yang menjadi teladan kita kan. Itu Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya, perhatikan ini, juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ini yang disebut hukum sebab akibat. Kalau kita mengampuni orang lain, pasti Bapa kita mengampuni kesalahan kita. Ya. Ini yang penting. Jadi dibilang ini, apa sih pendamaian yang penting itu apa?
ini hubungan kita dengan Tuhan itu penting supaya hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Nah, bagaimana caranya supaya hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin dengan damai? Maka ini, ampunilah dahulu sekiranya apa ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Nah, kalau Bapak Ibu ikuti apa yang saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang penerimaan, salah satu dari tindakan dari penerimaan adalah mengampuni. Ya, mengampuni. Mengampuni itu tidak mudah. Nah, dengan mengampuni, kita lagi buang dendam nih. Dengan mengampuni, kita lagi membuang hal yang kotor dari dalam hati kita, dibuang, dibersihkan keluar. Jadi cara paling sederhana, ini saya mau langsung highlight aja di sekarang, cara paling sederhana untuk membuang dendam yang ada di dalam kita adalah gini, mengampuni. Ya. Cara paling sederhana dan langsung bisa hilang itu dendam adalah mengampuni. Nah, pertanyaannya kan jadi begini. Dirimu kan gak tahu Pak Pendeta, dirimu kan gak tahu Bro Den, bagaimana sakit hatinya saya ini. Ya, apa ya? Saya mengalami yang sama Bapak Ibu. Saya bilang begini, saya gak bisa bilang itu hal yang mudah. Karena gini, saya pun butuh waktu. Saya akui, ya, saya butuh waktu untuk mengampuni, gitu. Pernikahan saya dengan istri saya di tahun 2024 itu sekitar 14 tahun pernikahan. Masih, cerita ini sering saya ceritakan lah, di usia ke-9 tahun pernikahan kami, saya sempat terucap untuk menceraikan istri saya dan saya sampai sudah sudah sampai mau beli tiket bawa istri saya balik ke Jogja dan saya serahkan ke keluarga, ke mama, mertua, saya kembalikan dia gitu. Nah, sampai itu berlangsung hampir 1 bulan. Saya ingat banget itu, hampir 1 bulan. Setiap hari istri saya nangis dan istri saya nangis dan memohon kepada saya supaya segera pulih gitu hubungan kita. Ya berat, saya pun berat gitu kan, waktu itu berat sekali. Sampai di satu titik, saya dapat ayat yang kurang lebih sama dengan ini gitu. Bahwa gini, kalau Tuhan Yesus aja terima dan mengampuni kamu, kenapa kamu gak terima dan mengampuni istrimu gitu misalnya. Bukan misalnya, ya, memang itu ayat yang saya dapat gitu kan. Coba lihat dengan belas kasihan gitu loh. Ngelihat dia dengan belas kasihan gitu. Jangan ngelihat dia dengan kesalahannya, tapi ngelihat dia dengan belas kasihan. Nah, di situ titik saya bisa merilis pengampunan. Dan itu lega banget. Jujur, itu lega banget. Itu plong banget. Itu seperti kayak orang yang di padang gurun tiba-tiba kehausan, tiba-tiba ketemu air minum gitu. Itu lega banget Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu bisa? Ya, sekali lagi, ini kehendak bebas. Pilihannya ada di Bapak Ibu. Nah, yang kedua, dimensi horizontal, yaitu manusia dengan manusia. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Nah, ini yang seperti kesaksian saya tadi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah, nih perhatikan, kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Ayo bilang sama-sama. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Jadi yang dimensi kedua yang penting apa? Manusia dengan manusia. Saling mengampuni. Ramah sama orang lain. Penuh kasih mesra dan penuh kasih mesra. Saya sangat paham. Tidak semua orang suka sama saya. Saya sangat mengerti tidak semua orang suka sama saya. Saya sangat mengerti. Dan sikap saya bagaimana dengan mereka? Dengan orang-orang yang tidak suka sama saya biasa aja. Serius, saya biasa aja, saya tegur. Kalau dia ulang tahun, saya kasih selamat ulang tahun. Kalau dia bahkan kalau dia mengalami kesusahan, saya berusaha berbuat baik gitu. Karena
Firman, saya belajar untuk mempraktekkan firman ya Bapak Ibu ya. Nggak mudah untuk berbuat baik sama orang yang tanda kutip jahat sama saya. Tidak mudah. Tapi firman Tuhan bilang ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Jadi gini, pembalasan terbaik, ini menurut saya ya, pembalasan terbaik terhadap orang yang jahat sama kita adalah berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Lagi ya, pembalasan yang terbaik buat orang yang jahat sama kita adalah berbuat baik terhadap orang yang jahat sama kita. Semakin dia jahat, semakin baik saya buat. Semakin dia meremehkan saya, semakin saya taruh hormat sama dia. Semakin dia merendahkan saya, semakin saya merendahkan diri di hadapan dia. Kenapa begitu? Karena ya buat apa jual beli gitu loh. Buat saya ya, buat apa jual beli? Maksudnya jual beli itu dia jahat, saya ikut jahat. Buat apa gitu loh? Saya rugi. Saya yang rugi sendiri. Ini saya ya. Ini saya yang rugi sendiri gitu. Jadi lebih baik sudahlah. Tak usahlah. Tak usahlah itu kata orang Malaysia. Tak usahlah gitu. Jadi semakin jahat, saya semakin baik gitu. Jadi ya wajar lah kadang-kadang orang tidak suka sama kita karena tadi seperti saya bilang, saya pun punya prosesnya. Ada hal yang mungkin dia nggak suka. Mungkin saja nih, maaf. Mungkin saja Bapak Ibu dengar apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu jadi tidak suka sama saya. Itu wajar. Tapi saya mau bilang, firman Tuhan ini kebenaran. Mau orang tidak suka, mau orang suka, harus tetap disampaikan. Saya harus tetap menyampaikan. Karena firman Tuhan ini kebenaran. Ini dasar, ini garis, ini border. Firman Tuhan itu border. Jadi buat saya, orang suka tidak suka, saya tetap ngomong. Ini firman. Meskipun saya berproses ya. Jangan salah mengerti. Meskipun saya berproses juga di firman ini, tapi saya mau firman tetap disampaikan. Supaya apa? Supaya kita tahu garis tebalnya di mana. Supaya kita tahu ini Tuhan maunya seperti apa gitu loh. Bukan mau kita, tapi maunya Tuhan gitu ya. Kalau maunya kita, ini kalau mau daging nih, contoh nih orang jahat sama saya, ya jahat balik lah. Dia ngomongin saya ngomongin 3 kali. Dia berbuat jahat sama saya, balas. Itu mau daging saya. Tapi kan firman Tuhan gak ngajarin begitu. Nah karena ini firman Tuhan, maka saya harus ngomong tentang kebenaran. Gitu. Meskipun saya sendiri berproses di situ. Ya, jadi jangan salah mengerti kita. Jangan salah mengerti saya. Oke? Yang ketiga adalah gini, dimensi eskatologis, yaitu masa depan. Wahyu 2, 1 ayat 5. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Dengan kita berdamai dengan orang dan menghidupi firman dan melakukan firman, membuang dendam, saling mengampuni, bukankah kita punya hati yang baru? Ya kan? Kalau kita punya hati yang baru, berarti dengan kata lain, kita menggenapi rencana Tuhan untuk masa depan lagi. Untuk masa depan, di mana gini, Tuhan akan datang untuk menjadikan segala sesuatu baru. Perhatikan ya, dengan kita melakukan firman, kita menggenapi rencana Tuhan di masa depan, bahwa kita punya hati yang baru. Saya pikir ini ketiga, apa yang dimaksud dengan kita membuang dendam dan kita memperbaiki setiap hubungan kita, baik hubungan kita dengan Tuhan, horizontal dengan sesama. Nah, saya mau selesai dengan gini. Bagaimana ya? Bagaimana cara kita supaya kita bisa membuang dendam di dalam diri kita dan memperbaiki setiap hubungan-hubungan. Nah, yang utama adalah begini, pertobatan selalu menjadi langkah awal, ya. Saya bilang ya, pertobatan selalu menjadi langkah awal. Karena apa? Gini, menyimpan dendam itu dosa. Nah, udah enak kan saya ngomong ini? Lagi ya, menyimpan dendam itu dosa. Kenapa? Karena kita kan tadi sudah saya bilang, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan tidak menyimpan dendam sama kesalahan kita. Tuhan tidak menyimpan pelanggaran-pelanggaran kita. Dia tidak mengingat segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau Tuhan saja tidak menyimpan, kenapa kita menyimpan? Nah, ini yang disebut dosa, hamartia, tidak tepat sasaran. Harusnya kalau kita dibilang kita serupa dan segambar dengan Tuhan, berarti dengan kata lain,
Kita tidak nyimpan dong, ya, karena Tuhan aja tidak menyimpan. Itu sederhananya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat ya, bukan sekedar kata maaf sama Tuhan. Tuhan maaf Tuhan, aku menyimpan dendam sama istriku. Tuhan maaf Tuhan, aku menyimpan dendam sama mertuaku. Tuhan maaf Tuhan, aku menyimpan amarah sama suamiku. Enggak. Tapi ini metanoia, perubahan cara pikir, perubahan pikiran dan hati secara radikal, yaitu berubah dari yang dulunya benci, dari yang dulunya dendam, punya belas kasihan. Itu yang disebut metanoia, itu yang disebut bertobat. Ya, jadi kalau mau dibilang bagaimana? Yang pertama ya, nggak ada jalan lain, bertobat. Ya, kalau Bapak Ibu susah mengampuni orang lain, mulai dari mengampuni diri sendiri aja dulu. Mulai dari mengampuni diri sendiri dulu, baru ampuni orang lain. Ya, mulai dari ampuni diri sendiri. Oke, nah lantas yang pertama apa? Kita adopsi dulu pandangan Allah. Di Roma 12 ayat 2, ini keren banget. Baca ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah, perhatikan, kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, perhatikan. Kalau kita mau punya hubungan yang benar terhadap orang lain, terhadap Tuhan dan lain sebagainya, kita harus menjadi serupa, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, seperti saya tadi bilang, kalau orang tampar pipi kiri, jangan juga ditampar pipi kanan, tapi dikasih pipi kanan, kan gitu kan? Firman Tuhan bilang begitu kan? Nah, kalau orang dunia kan bilang, kalau dihajar ke pipi kiri, ya hajar balik Pak, gitu kan? Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Perhatikan dengan baik. Di podcast yang saya nonton, tadi saya sempat singgung, dia sempat menjelaskan bahwa struktur otak dan cara berpikir kita itu cukup rumit sebenarnya. Kenapa sampai otak kita turun ke perasaan kita itu sampai menyimpulkan kita dendam dan sakit hati, itu sangat rumit gitu. Dan itu seperti puzzle yang mesti diurai satu-satu gitu. Untuk bisa kita selesai dengan yang namanya kemarahan yang tidak terselesaikan atau dendam itu harus memang diurai satu-satu gitu. Tapi buat saya, kita yang percaya Yesus dan warga kerajaan Allah, kasih makan roh aja deh, gitu kan. Sambil ya memang kalau kita mesti belajar tentang psikologi, dan saya tidak bilang itu salah ya, kita tetap belajar itu. Tapi kita punya keuntungan lebih di sini. Kasih makan roh supaya apa? Dagingnya jadi lemah. Jadi rohnya yang kuat. Kalau rohnya yang kuat, saya jamin deh, kenapa saya sampai bisa memutuskan untuk terima istri saya dan mengampuni dia, itu adalah karena dorongan belas kasihan. Lagi ya, dorongan belas kasihan. Dimana gini, rohnya itu terkoneksi banget. Tadi saya bilang, saya ilustrasikan seperti minum air di tengah gurun gitu kan. Itu terkoneksi banget, itu kayak klik aja gitu. Jadi seperti pasalnya nggak perlu kayak diurai satu-satu, langsung kayak klik aja gitu. Nah itu makanya penting sekali gitu ya. Nah melihat orang yang menyakiti kita, jadi gini, lihat orang yang menyakiti kita dengan lensa kasih. Ya, perhatikan ya, lihat orang yang menyakiti kita dengan lensa kasih. Dimana gini, mereka sama kok seperti kita, sama-sama menerima kasih karunia Tuhan, ya kan? Sama-sama menerima kasih karunia Tuhan, sama kok kayak kita. Jadi miliki pandangan Allah. Lagi ya, yang pertama miliki pandangan Allah itu adalah begini, cara kita melihat seperti Allah melihat. Cara kita menilai orang lain seperti Allah menilai orang lain. Di mana gini, belas kasihan menjadi yang utama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah menerapkan prinsip inkarnasi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip inkarnasi? Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lagi ya, kita percaya sama-sama, kita habis merayakan Natal, ya kan? Dia datang ke dunia 100% manusia, 100% Tuhan, gitu. Nah, tapi ketika dia menjadi 100% Tuhan, waktu dia mau disalib, ingat nih di Taman di Getsemani. Lihat ya, Filipi 2 ayat 7.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa, lihat ya, seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang dimaksudkan dengan mengosongkan diri Tuhan Yesus gitu? Yang disebut kenosis. Yaitu gini, dia berhak dong, dia punya kuasa dong untuk menolak. Dia Tuhan kok untuk menolak disalib. Lihat ya. Dia berhak dong. Tapi apa yang Yesus Kristus lakukan? Apa yang Yesus Kristus bilang? Biarlah kehendakmu saja ya jadi. Ya. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Maka gini, kalau apa korelasinya? Apa hubungannya dengan kita membahas, membuang dendam dan memperbaiki hubungan? Satu aja. Kita berhak membalas sebenarnya. Kehendak bebas kita tadi berhak untuk membalas. Oke? Tapi ketika kita memilih untuk tidak membalas dan melakukan kehendak Tuhan dengan cara mengampuni, nah, itu kita lagi mengosongkan diri seperti Yesus mengosongkan diri. Di mana gini? Kita menjadi rupa sebagai seorang hamba di hadapan Bapa kita. Ya, mari minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus memampukan untuk mengampuni orang lain. Ya, minta Roh Kudus untuk kita punya cara melihat seperti Yesus melihat. Minta Roh Kudus kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan, bukan amarah. Ya, bukan amarah. Gini Bapak Ibu, segala sesuatu yang najis itu kan keluarnya dari hati sampai di mulut kan. Reaksi-reaksi dan segala macam. Itu kan najis kan. Nah tapi bisa nggak itu menjadi sesuatu yang suci dan berguna? Bisa. Kalau firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Ya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, memahami dimensi sakramental. Apa sih di sini? Yaitu gini, tubuh dan darah Yesus. Ya, tubuh dan darah Yesus itu kan salah satu proses sakramen kita kan sebagai orang percaya. Ketika dia mencurahkan tubuh dan darah Yesus. Perhatikan nih, Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu. Oleh siapa? Yesus ya. Segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Nah, lihat ya. Untuk mendapatkan pendamaian antara kita dan Allah Bapa, ada yang namanya ini, pengorbanan. Nah, kalau tadi kita bilang mengosongkan diri yang kedua, maka yang ketiga ini adalah gini, pengorbanan. Ya, kalau Yesus saja berkorban dengan darahnya, dengan nyawanya, supaya kita bisa berdamai dengan Bapa, kenapa kita tidak bisa mengorbankan perasaan kita untuk membalas orang lain, supaya apa? Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan serupa dengan Yesus. Lagi ya saya bilang ya, kalau Yesus saja berkorban sampai dia mati, kenapa kita juga tidak berkorban dengan perasaan kita yang harusnya bisa membalas, yang harusnya bisa melakukan kejahatan yang lebih lagi daripada yang dilakukan orang lain kepada kita. Dengan berkorban seperti itu. Wah, saya pikir itu penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Penyembahan yang harum itu kan selalu disertai dengan korban kan? Betul nggak? Lihat bangsa Israel ketika mau ketemu Tuhan. Mereka menyediakan lembu yang terbaik, ya kan? Menyediakan apa? Semua yang terbaik untuk ditaruh di mezbah. Lihat. Ada korban yang baik. Nah, bukankah perasaan sakit hati kita itu kita taruh di mezbah dan itu benar-benar menjadi pengorbanan yang harum di mata Tuhan. Di mana gini? Itu menyenangkan di hati Tuhan. Dengan kita melakukan firman dan punya hati belas kasihan mengampuni, itu menyenangkan di hati Tuhan. Itu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan saja berkorban di kayu salib, ya kita berkorban di sini. Ya. Mau jadi serupa Yesus kan? Yuk. Korbankan perasaan kita. Korbankan keegoisan kita. Korbankan keinginan diri kita sendiri. Supaya apa? Kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, hidup dalam komunitas perjanjian gereja. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya, nah perhatikan, sempurna. Ya.
Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, dengan kata lain gini, yuk komsel. Kenapa komsel? Komsel adalah tempat latihan dan praktek mengampuni paling baik. Sudah. Nggak ada lagi cerita pindah gereja lah atau apalagi pindah komsel lah. Gitu. Enggak. Kalau kita mau dibilang kita punya budaya kerajaan, ya kalau pindah gereja Tuhan suruh, pindah lah. Kalau Tuhan yang suruh loh ya. Tapi kalau kita pindah gereja karena sakit hati, nah berarti kan kita nggak pernah belajar sesuatu apapun, gitu loh. Ya, kalau kita pindah komsel karena sakit hati, karena berarti kita nggak pernah belajar sesuatu pun, gitu loh. Jadi, ayo, mumpung ada wadah ini, ya kan? Mumpung ada wadah, ada tempat buat kita latihan. Kalau ada yang menjengkelkan di komsel, ya sudah ampuni, belajar mengampuni di situ. Kalau ada yang bencekno, nah kalau saya bilang kan beberapa waktu lalu bencekno, ya sudahlah, diampuni saja, ya. Ayo, mari bertumbuh sama-sama Bapak Ibu, karena buat saya ini tahun ini yang menggairahkan, di mana gini, kita mulai dari diri kita dulu. Kita belajar berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Supaya apa? Kita siap. Kalau Tuhan datang tuh kita siap. Bukan didapatin orang yang baperan, sakit hati, rendah diri gitu. Enggak. Kita siap, ya. Siap apa? Menyongsong sang mempelai, ya. Nah, saya mau membuat sebuah statement terakhir ini. Mengampuni itu perintah. Ya. Mengampuni itu perintah. Saya mau bilang begini, mengampuni itu bukti nyata firman Tuhan itu berkuasa. Ya, berkuasa atas apa? Mengubah hati manusia dan memulihkan hubungan dengan sesama. Semakin dia berkuasa, tarik lagi benang merah. Yes, ketika kita mengampuni, maka kesembuhan terjadi. Apapun penyakit kita yang diakibatkan oleh psikosomatis, lihat. Ketika kita mulai belajar mengampuni, merilis sakit hati kita, membuang dendam kita, maka kita akan jadi sembuh. Ini yang disebut firman itu berkuasa. Makanya ada ayat bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika kita dengar firman, ayo kita lakukan. Di mana dibilang firman itu berkuasa? Saat kita melakukan firman. Mari jadikan ini budaya kerajaan yang kita hidupi di tahun ini. Di mana gini, kita memulai dengan hati yang bersih, hati yang tanpa dendam, hati yang tulus untuk Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba sebagai alat Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Hamba percaya firman ini datang untuk Bapak Ibu semua yang mendengarkan. Bahwa gini, hati kita adalah penting bagi Engkau Tuhan Yesus. Hati kami itu sangat penting bagi Engkau Bapa. Karena kami mau menyucikan hati kami tidak mau menaruh dendam terhadap orang lain. Kami mau melepaskan pengampunan Bapa. Mari Bapak Ibu boleh sebut nama siapapun yang lagi Bapak Ibu sakit hati, lagi menyimpan kemarahan, sebut namanya. Tuhan, aku mau mengampuni si A, Bapak aku mau mengampuni si B, Yesus aku mau mengampuni si C. Semua Tuhan aku ampuni di dalam nama Yesus. Tidak mudah Roh Kudus buat aku mengampuni, tapi aku percaya Bapa, oleh Roh Kudus Engkau akan membalut hati kami. Engkau yang akan memulihkan. Aku percaya Tuhan, pembalasan terbaik itu hanya datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan itu adalah tugas-Mu, bukan tugas kami Bapa. Kami hanya berdoa Tuhan, mengucapkan berkat atas mereka yang menganiaya kami. Mengucapkan shalom atas mereka yang menzolimi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menghadapi tahun yang baru dengan hati yang sukacita, hati yang penuh damai Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Mari kita angkat sama-sama persembahan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengangkat persembahan kami Tuhan sebagai wujud kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami memberi dengan sukacita Tuhan karena Engkau mengasihi kami Bapa. Kami memberi Tuhan bukan karena kami ingin diberkati Tuhan, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu,
di kota ini lewat gereja ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera selesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama, mari kita angkat tangan kita untuk Indonesia. Kami mau berkata shalom Tuhan atas Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan, Engkau mencintai bangsa ini Tuhan. Aku percaya Tuhan bangsa ini adalah bangsa yang rukun Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Punya satu hati Bapak. Berdoa untuk pemimpinnya Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Betul-betul punya hati yang baik, hati yang bagus untuk memimpin negeri ini Bapak. Mereka betul-betul berintegritas Tuhan di dalam kehidupannya dan dalam segala pelayanannya dalam memimpin bangsa ini Bapak. Urapi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya ini kores yang Kau urapi Bapak bagi kami Tuhan di negeri ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk kota kami tercinta, untuk segala persoalan air, persoalan kemacetan, semuanya bisa teratasi Bapak. Bahkan untuk pemimpin yang terpilih Tuhan, aku percaya Tuhan untuk wali kota ini, Engkau semakin berikan hikmat, berikan ketulusan, berikan hati yang benar-benar punya empati untuk kota ini. Tidak hanya untuk kepentingannya sendiri ataupun kepentingan golongan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kota yang tidak akan ditinggalkan, kota yang benar-benar beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Berdoa juga untuk Rock Gateway Bapak. Kami terus bilang ini adalah sebuah tanda ajaib Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau mencurahkan hujan berkat atas pembangunan Rock Gateway. Engkau mengurapi setiap panitia yang bekerja Tuhan Yesus, Pak Seno dan juga beberapa teman-teman Tuhan. Engkau yang membela setiap segala perkara usaha mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan kasih karunia-Mu tercurah atas mereka semua Bapak. Sehingga semuanya terbangun dalam rencana-Mu yang luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sekarang kita mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu boleh menumpang tangan anak dan istri Bapak Ibu masing-masing di rumah. Aminkan dengan antusias jika Bapak Ibu percaya bahwa ini firman yang datang kepada Bapak Ibu semua. Adalah kehendak Tuhan Bapak Ibu semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masuk Bapak Ibu semua. Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Bahkan mulut Bapak Ibu berkuasa, mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam tumpangi tangan anak istri dan keluarga semua yang sendiri terima berkat dari saya. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia, menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai, dan sejahtera, sehingga Bapak Ibu berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.